Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin, kami dari Angkatan 4 Kelompok 1, Kelompok Kecil 2, akan memaparkan materi terkait analisis isu global yang mencakup prioritas nasional ke-15, yaitu reformasi birokrasi. Sebelum lanjut pada materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Arman Abdurrahman, beserta rekan kelompok saya, ada Aulia Zahra, Dina Rofyanti, Doni Haris Zakaria, dan Fadila Fitri Damayanti. Dalam kesempatan ini, pembahasan mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan analisis, hingga metode isu kontemporer yang digunakan. Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Tujuan utama reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi kelas dunia yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Seiring perkembangan teknologi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan kecepatan dan kemudahan layanan. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala seperti prosedur yang tetap rumit, pelayanan yang belum responsif, serta sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan digitalisasi, pelayanan publik masih belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Padahal, sebagai pelayan publik, ASN dituntut untuk memberikan pelayanan yang profesional, ramah, cepat, dan solutif demi kepuasan masyarakat. Pada slide ini, saya akan menjelaskan rumusan masalah dari analisis yang telah dilakukan. Permasalahan yang pertama adalah mengapa reformasi birokrasi yang sudah didukung oleh digitalisasi masih menghasilkan pelayanan yang terkesan rumit. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi sudah diterapkan, masih ada kendala dalam implementasinya di lapangan. Permasalahan yang kedua adalah apa saja kendala dalam penerapan pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat. Di sini kita ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelayanan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Permasalahan yang ketiga, bagaimana penerapan nilai berorientasi pelayanan dalam mendukung reformasi birokrasi. Artinya, kita ingin melihat apakah nilai-nilai seperti kemudahan, kecepatan, dan kepuasan masyarakat sudah benar-benar diterapkan oleh aparatur pemerintah. Rumusan masalah ini penting untuk menjadi dasar dalam melakukan analisis lebih lanjut. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan mengenai tujuan dari analisis yang dilakukan. Tujuan yang pertama adalah menganalisis kondisi reformasi birokrasi saat ini dalam pelayanan publik. Dengan ini, kita dapat memahami sejauh mana reformasi telah berjalan. Tujuan yang kedua adalah mengidentifikasi permasalahan pelayanan publik meskipun telah dilakukan digitalisasi. Hal ini penting karena digitalisasi tidak selalu menjamin pelayanan menjadi lebih baik. Tujuan yang ketiga adalah memberikan solusi berdasarkan nilai berorientasi pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi, tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan. Dengan adanya tujuan ini, diharapkan analisis yang dilakukan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung reformasi birokrasi yang lebih efektif dan berorientasi pada masyarakat. Pada presentasi kali ini, kami akan mengangkat 5 isu global dan menentukan mana isu prioritas utamanya. Dan isu-isu yang akan kita bahas, kita ambil dari isu terkait reformasi birokrasi. Mengapa? Karena reformasi birokrasi termasuk prioritas nasional. Dan kita akan menggunakan teknik lapisan isu dengan metode APKL. Apa itu metode APKL? Metode APKL adalah kita akan menilai setiap isu menggunakan 4 indikator. Apa saja indikatornya? Yaitu aktual, kehalayakan, problematik, dan juga kelayakan. Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita ketahui setiap isu mendapatkan skor nilainya masing-masing. Untuk prosedur tetap berbelit-belit, itu mendapatkan skor 20. Kemudian aplikasi atau website yang bermasalah mendapatkan skor 17. Kemudian kurangnya integrasi antar layanan mendapatkan skor 17. Minimnya panduan dan juga bantuan mendapatkan skor 15. Masih adanya layanan praktik jalur cepat atau biasa disebut dengan calo mendapatkan skor 15. Berdasarkan skor tersebut dapat kita simpulkan isu prioritas utama adalah prosedur tetap berbelit-belit. Dengan nilai skor 20, yang mana prosedur tetap berbelit-belit merupakan isu yang sangat sering terjadi dan dirasakan langsung oleh masyarakat kita. Berdampak luas pada hampir semua layanan publik yang ada di Indonesia. Memiliki kompleksitas yang tinggi karena melibatkan banyak instansi dan juga regulasi. Tetap realistis untuk diperbaiki berdasarkan penyederhanaan prosedur dan juga reformasi birokrasi. Terdapat akar masalah dari isu prioritas utama yang telah dibahas sebelumnya. Faktor-faktor penyebabnya kami kelompokkan dalam 4 kategori, yaitu man, method, mesin, dan material yang kami tuangkan dalam diagram Fishbone. Pertama, man atau sumber daya manusia. Permasalahan yang muncul antara lain kurangnya kompetensi digital pegawai, pola pikir yang masih administratif atau bukan pelayanan, serta penolakan terhadap
perubahan sistem baru. Kedua, metode. Terdapat beberapa kendala seperti SOP yang terlalu panjang dan belum disederhanakan, adanya duplikasi proses verifikasi, serta pengumpulan dokumen yang berlapis. Hal ini menyebabkan proses menjadi tidak efisien. Ketiga, mesin atau sistem. Ditemukan bahwa sistem belum terintegrasi antar instansi, sering terjadi error dan gangguan saat maintenance, serta belum optimalnya sistem otomatisasi. Keempat, material atau data. Terdapat isu seperti data yang belum terpusat sehingga harus diinput ulang, masih banyak penggunaan dokumen fisik, dan standar data antar instansi berbeda-beda. Selanjutnya, terdapat analisa dampak dari isu prioritas utama. Pertama, dampak nasional. Adanya kegagalan dalam pencapaian target reformasi birokrasi dan belum optimalnya digitalisasi pelayanan publik. Kedua, dampak institusi. Kondisi ini menyebabkan pelayanan publik menjadi lebih lambat, kurang transparan, dan tidak efisien. Terakhir, dampak individu. Hal ini berdampak pada menurunnya daya saing ASN dalam tuntutan digitalisasi birokrasi. Setelah sebelumnya dijelaskan mengenai analisis dampak dari isu utama kita, yaitu birokrasi pelayanan publik telah digitalisasi tetapi prosedur masih berbelit-belit, maka pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai tabel alternatif penyelesaian isu tersebut. Adapun penyebab dari isu ini adalah: pertama, SOP terlalu panjang; kedua, kurangnya kompetensi digital pegawai; ketiga, banyak dokumen fisik yang tetap harus dilampirkan; dan yang keempat, sistem tidak terintegrasi antar instansi. Untuk itu, kami menawarkan 4 alternatif penyelesaian. Yang pertama, penyederhanaan SOP layanan. Tahapannya meliputi identifikasi proses yang berbelit, eliminasi tahapan yang tidak perlu, dan penyusunan SOP baru yang lebih sederhana. Hasil yang diharapkan adalah proses layanan menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Pihak yang terlibat adalah pimpinan instansi dan bagian organisasi. Yang kedua, penguatan kompetensi SDM. Langkahnya adalah pelatihan digital, peningkatan pola pikir terhadap pelayanan, dan evaluasi kinerja berkala. Tujuannya agar ASN lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan. Pihak terkait adalah BPK PSDM dan seluruh ASN. Ketiga, digitalisasi dokumen. Dilakukan melalui penggunaan dokumen elektronik, tanda tangan digital, dan pengurangan dokumen fisik. Hasil yang diharapkan adalah proses lebih praktis, cepat, dan transparan, melibatkan instansi pemerintah dan Kominfo. Dan yang keempat, integrasi sistem pelayanan. Tahapannya adalah pengembangan platform terpadu dan integrasi data antar instansi. Hasilnya, layanan akan menjadi lebih cepat dan terintegrasi. Pihak yang terlibat adalah Kominfo, tim IT, dan instansi terkait. Berdasarkan analisis APKL, isu prosedur yang berbelit-belit merupakan hambatan utama yang harus segera diatasi. Dengan menerapkan alternatif penyelesaian berupa simplifikasi dan digitalisasi, diharapkan organisasi dapat menciptakan tata kelola yang lebih adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.